Shen, penyelamatan sukses. Anak Anda tidak ada masalah serius. Diperkirakan akan segera sadar. Terima kasih, dokter. Dilanggar mobil dan aku masih hidup. Xiao Chen. Sudah sadar. Kemarin dokter beri surat peringatan serius. Bikin ayah takut. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Kamu siapa? Dokter, apa terjadi dengan anak saya? Kenapa? Jangan buru-buru. Ini hanya hilang ingatan sementara setelah pasien koma. Ini normal. Bukankah saya baru saja kecelakaan mobil? Ini bagaimana? Guru saham mengalami bencana, legenda berakhir. Setelah kecelakaan mobil, jiwaku malah masuk ke tubuh anak kecil yang hampir mati. Tapi Tuan Shen, penyakit jantung anak Anda semakin parah. Jika tidak segera dilakukan transplantasi jantung, nyawanya dalam bahaya. Jangan khawatir, saya akan segera cari uang. Baiklah, segeralah kalian ya. Xiao Chen, ayah akan lakukan apa saja, bahkan jual rumah kita. Juga akan cari uang untuk operasi kamu. Kelihatannya, ayah dari tubuh ini masih sangat mencintainya. Shenjango Dasar Penchkat. Tanpa izin aku, siapa suruh kamu jual rumah? Tanpa izin aku, siapa suruh kamu jual rumah? Su Tingting, kita sudah cerai. Apa yang kamu lakukan di sini? Sedang apa? Aku kesini tentu untuk meneji hartaku. Masa aku mau melihatmu sama anak sakit ini? Kamu benar-benar tidak tahu malu, Su Tingting. Kamu yang duluan selingkuh dalam pernikahan. Kamu tinggalkan suami dan anak. Bagaimana bisa kamu sekarang datang minta harta? Jangan berusaha bikin alasan, Shen Jiangwo. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Tak ada jasa ada kerja keras, kan? Apalagi aku sudah memberimu anak laki-laki untuk keluarga Shen. Sebagai kompensasi perceraian, rumah ini harus jadi milikku. Ibuku ini benar-benar aneh. Bukannya mengakui selingkuh malah bangga. Masih punya nyali minta kompensasi pula. Su Tingting, ku beritahu padamu, ini properti sebelum menikah. Tidak ada hubungannya. Cepat pergi. Jangan ganggu istirahatnya Xia Eng. Shen Jiangwo, saya sarankan kamu bijaksana, cepat tanda tangan perjanjian penyerahan harta ini. Kamu juga gak mau anakmu nanti kenapa-kenapa kan? Xia Tounan, jika berani sentuh anakku, saya akan habisi kamu. Oh, saya sangat takut. Cepat habisi saya, ayo habisi saya, wah. Kamu harus habisi saya, kalau tidak, nanti kalau kamu tidak ada di sini. Lihat bagaimana saya urus anak kecilmu, oh pukul. Beri saya pena. Ya. Rumahnya buat kalian, sekarang cepat pergi. San Jiangwo, mulai hari ini kamu dan anak sakit-sakitan ini akan tidur di jalan dan jadi orang miskin seumur hidup hahaha. Ayo sayang beri ke aku hahaha ayo pergi. Ha. Dadah. Xiao Chen, tidak apa-apa. Ayah akan bekerja mengangkut batu di lokasi konstruksi untuk mengumpulkan biaya operasi. Jangan khawatir. Aku ini ayah tirimu yang tidak terlalu berguna. Tapi orangnya memang baik, maka dari itu aku akan membantunya. Mengangkut batu tidak punya masa depan. Ayo, aku bawa kamu cari banyak uang. Xiao Chen, kemari untuk apa? Kalau saya tidak salah enggak. Orang-orang di Wall Street sore ini mulai mengerek harga emas. Sekarang emas 100 per gram, saya bisa beli dengan harga rendah. Nanti harganya naik 10 kali lipat. Pak Shen, berapa uang yang Anda miliki? Semuanya berikan ke saya. Xiao Chen, ini semua harta kita, hati-hati menggunakannya ya. Pak Shen, bertaruh saja, kita bisa sukses. Hei Xiao Chen. Bos, semua emas di toko Anda, ayah saya borong semuanya.
Wah, ada hal bagus seperti ini ya. Xiao Chen, sekarang harga emas jatuh seperti kubis. Kalau kita beli sekarang, rugi, bukan? Hei, Lao Shen, para pedagang di Wall Street akan segera menaikkan harga emas. Pasti kamu akan untung. Harga emas seperti harga kubis, masih ada yang mau beli. Bisa langsung stop loss, segera jual emas ini. Lihat, anak kecil ini benar-benar boros. Harga emas jatuh, tapi dia malah berani beli. Pasti rugi. Benar, lihat gaya berpakaian ayahnya, tidak mudah menghasilkan uang. Diganggu anak kecil ini. Benar. Xiao Chen anaknya pengertian, seharusnya tidak berbuat kacau. Sudahlah. Aku percaya padanya kali ini. Bos, semua emas di tokomu, ku beli. Xiao Chen, cepat ambil semua batangan emas toko. Baik, bos. Tuan, tunggu sebentar, segera datang. Ayo pergi. Tuan, sampai jumpa di lain waktu. Xiao Chen, sore ini harga emas akan melambung. Toko emas sudah mau tutup, kenapa belum ada kabar? Jangan buru-buru, biarkan waktu berbicara. Aku rasa uang ini sudah hilang. Ayah menderita tidak masalah. Tapi biaya operasi kamu harus segera terkumpul. Aku balik ke proyek angkat batu bata. Pak Shen. Apa ini? Berita besar. Sore ini jam 4, karena pembelian gila-gilaan dari para pebisnis Wall Street, harga emas melonjak menjadi 1.000 per gram. Xiao Chen, kita kaya. Xiao Chen kaya. Xiao Chen, kamu pembawa keberuntungan bagi ayah. Begini saja dapat 500.000. 500.000 loh. Lao Shen, ambil uang ini. Nikmati hidup sepenuhnya. Ngomong apa sih, uang ini disimpan untuk operasimu. Setelah kamu sehat, harus sekolah lagi. Di masa depan, harus menikah dan punya istri. Selesai Lao Shen. Kalau begitu, uang ini agak kurang, tapi saya punya cara agar kamu terus mendapatkan uang. Cara apa? Pergi ke bursa saham. Beli saham. Hah? Xiao Chen, saham dan emas itu berbeda, tidak bisa asal coba keberuntungan. Tunggu, biarkan ayah meneliti. Baru kita putuskan mau investasi di saham yang mana. Lao Shen, harus investasi? Nanti lihat saja aku beraksi. Bukannya ini si miskin, Shen Jiangwo? Kenapa? Di proyek gak ada kerjaan, jadi kamu ke bursa ini minta-minta? Syukurlah dulu aku cerai sama petundang seperti kamu. Kalau gak, hari ini aku masih harus malu-maluin diri di sini denganmu. Su Tingting, jangan meremehkan orang lain. Siapa bilang kami datang minta-minta? Kami ke sini untuk investasi saham. Hahaha, investasi saham? Aduh, anak bodoh. Investasi saham itu urusannya orang elit. Cuma yang kayak manajer Sia, yang gajinya puluhan ribu per bulan, yang bisa main. Yang kayak dia, buruh harian dengan upah puluhan ribu, mending balik angkut bata saja. Anak kurang ajar. Apa kamu pergi berobat? Sampai otakmu rusak. Beberapa koin kantong ayahmu. Tidak cukup bayar biaya administrasi. Tutup mulut kalian. Anak kami, Xiao Chen, pintar sekali, bukan giliran kalian untuk bicara sembarangan. Lagi pula, siapa bilang kalau kita bangkrut? Shen Jiangwo, jangan berpura-pura di sini. Jangan kira aku tidak tahu kau menurunkan rumah ke atas namaku. Sekarang kau adalah pengemis yang tidak punya uang. Kalau kau pintar, bawa saja anak sakit ini pergi jauh. Ini. 1 kotak penuh, ada jutaan. Lebih dari gajiku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Dia seorang petundang, tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini?
Saya tahu tentang Shen Jiang, pasti pinjam uang dari rentenir, keluarin uang sebanyak itu. Wah Shen Jiangwo, berani sekali ya, berani pinjam uang dari rentenir buat beli saham, bodoh. Dasar anak nakal, bangga banget. Cuma bawa uang sedikit langsung merasa hebat, jangan lupa ayahmu hanya pekerja pabrik, bahkan nggak ngerti analisis dasar pasar, sekalipun beli saham. Pasti ujungnya rugi besar. Hahaha. Orang ini berani banget, pemula yang belum pernah beli saham, berani investasi dengan semua harta. Sudah lihat penjudi seperti ini, semua pasti rugi habis-habisan, mungkin malam ini bakal naik ke rooftop buat loncat. Aduh, ayo cepat pergi. Aku tidak punya pengalaman investasi saham. Sekarang kalau asal nekat, pasti 500.000 ini akan hilang. Sebenarnya pilih saham yang mana ya? Hei, Shen Jiangwo, kamu bisa beli saham atau tidak? Kalau tidak bisa, cepat pergi saja dari sini. Pulanglah dengan patuh, tunggu saja segerombolan penagih utang itu akan datang memotongmu. Hahaha. Bapakku bisa beli saham? Ayah tenang saja, dengan adanya aku pasti menang. Kakak, all in 500.000. Beli semua saham dari Xiaomi Teknologi. Kakak, all in 500.000. Beli semua saham. Apa anak kecil kamu bercanda ya? Sekarang saham Xiaomi Tech sudah jatuh ke dasar. Kamu yakin mau beli semuanya? Iya. Ah, Tunggu sebentar ya. Nekel. Apa kamu buta warna? Lihatlah yang saya beli, yang bersinar merah itu, Huawei Pharma. Itu baru saham berkualitas yang naik. Yang kamu beli itu apa Xiaomi Tech yang bercahaya hijau. Itulah saham sampah yang turun. Shen Jiangwo. Kamu benar-benar bodoh ya. Ini 500.000 lengkap. Kamu serahkan ke anak yang bahkan nggak ngerti saham buat buang-buang uang. Ah, nanti kau lanjut saja jadi si miskin. Sedangkan aku ikut Tuan Nan. Jadi nyonya kaya. itu uang 50 juta. Ini semua biaya pengobatan. Kalaupun berjudi, kita ambil saham berkualitas yang bersinar merah dan terus naik. Tapi kamu ambil saham jelek Xiaomi dengan cahaya hijau. Bukankah itu rugi total? Xiaomi bukan saham jelek. Negara sedang mendukung industri teknologi, dan Xiaomi adalah pemimpin teknologi. Harga saham akan melonjak tinggi, bisa naik ke batas atas. Pak Shen, ini trik pemegang saham beli kembali saham. Menurunkan harga saham biasa. Jangan khawatir, harga saham Xiaomi Tech akan naik setengah jam. Baik. Percaya padamu. Saham rugi. Akan menjual darah, ginjal. Juga pasti akan mengumpulkan biaya operasi untukmu. Anak nakal. Kamu omong besar. Saya, manajer Departemen Investasi Grup Dijaya, tidak bisa melihat harga saham Xiaomi Tech naik, tetapi malah kamu yang bisa padahal masih bau kencur. Saya katakan padamu, saya berani bertaruh. Saham jelekmu ini pasti akan turun hari ini. Kamu tidak bisa lihat karena pandanganmu buruk, makanya hanya bisa jadi manajer investasi kecil. Ke pojok yang sejuk saja. Tanggadan lihat kau di pemelukan. Hei kamu. Anak kecil, kamu yakin? Saham Xiaomi Tech pasti akan naik? Bukankah ini orang terkaya di Jiang, Presiden Grup Dihao, Su Qingsui? Busuk. Saya dari Departemen Investasi. Adik kecil, saham Xiaomi sudah turun selama setengah bulan. Kamu yakin benar bisa naik lagi? Kaya di Jiangsheng, Palawan Sam Bezarini, sebenarnya bukan apa-apa. Bawa dia untuk investasi dan menghasilkan uang. Mungkin bisa membuat Pak Shen menjalin hubungan baik dengannya. Siapa tahu bisa bawa pulang untuk jadi istrinya. Benar, perdagangan saham hanyalah beli rendah jual tinggi. Saham Xiaomi jauh melebihi nilai pasar, kapitalis memeras keuntungan menekan harga, begitu saham pulih, melonjak tinggi. Kakak cantik, kalau beli sekarang, pasti untung tanpa rugi. Tuan Su, anak ini masih kecil. Dia cuma asal bicara, jangan dengarkan dia. Xiao Chen, kamu gila? Kalau Tuan Su dengar kamu dan invest di Xiaomi Tech, kalau rugi, kita pasti kena marah.
Perdagangan saham terlihat rumit, tapi sebenarnya cuma beli rendah jual tinggi. Hanya dengan menyederhanakan, baru bisa benar-benar untung stabil tanpa rugi. Baiklah. Ekspresi dan gerak-gerik anak ini kok sama persis dengan mendiang jenius saham yang baru saja meninggal. Jangan-jangan 10 juta beli saham Xiaomi Tech. Ya, Tuan Su. Tuan Su. Jangan dengarkan bocah itu, cuma omong kosong. Dia penipu jangan sampai tertipu, Tuan Su. Kapan Tuan Su butuh seorang manajer untuk mengarahkan pekerjaannya? Sayal. Harga saham Xiaomi Tech tidak boleh naik. Kalau Shen Jiangwo yang tidak berguna itu bisa mendekati Tuan Su dan jadi atasan saya akan hancur. Xiaomi Tech. Harga saham turun 8%, diperkirakan akan terus turun. Pak Su, lihatlah, saham Xiaomi Tech turun lagi. Pak Su, dalam satu penurunan, kita kehilangan jutaan. Pak Su, saya sudah yakin, jangan percaya SI bajingan kesel ini, dia penipu. Pak Su, Anda harus cepat jual saham, kurangi kerugiannya. Jangan jual. 2 menit lagi, harga saham Xiaomi Tech naik. Saham akan jatuh ke batas bawah dalam 2 menit. Kamu masih keras kepala. Baiklah, hari ini aku harus menghabisimu. Orang-orang, Kimanen. Jangan bergerak, jangan berani menyentuh anakku. Shen Jiangwo. Kalau memang mau mati, aku akan mengabulkannya. Serang. Dasar tak berguna, ayah. Hei. Xiao Chen, ayah nggak kuat lagi, kamu segera pergi. Lao Shen, bertahanlah lagi. Tenang, aku nggak akan tinggalkan kamu. Aku akan membuat kita menang gemilang. Balik keadaan apanya? Kalian berdua orang miskin masih mau balik keadaan? Hajar dia. Xiaochen. Naik, harga saham Xiaomi Technology naik gila-gilaan. Apa? Anak kecil ini benar. Setelah turun setengah bulan, Xiaomi Technology tiba-tiba naik mendadak. Xiaomi Technology itu saham sampah, bagaimana bisa naik mendadak? Aku tahu, kamu anak kecil ini kebetulan beruntung. Kebetulan saja, kalau saham sampah bisa naik mendadak. Saham Huawei Pharmaceutical pasti bakal. Tidak. Perusahaan obat Huawei tidak akan naik, malah akan turun. Bocah, kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya kebetulan menemukannya. Berpura-pura jadi ahli saham. Harga saham Huawei turun, akan mencapai limit bawah. Aduh. Xia Tounan, kamu punya pandangan unik, memilih hati-hati dan malah membeli saham yang anjlok. Dasar bocah nakal, berani-beraninya menghina saya, ayo pukuli dia sampai mati. Tunggu sebentar. Xia Tounan menggertak anak kecil, kamu nggak malu? Pak Su, jangan gitu ngomongnya. Saya cuma bercanda kok, mana mungkin saya pukul anak kecil. Hahaha, salah paham, pergi sana. Kamu Xiao Chen bukan? Bagaimana tahu saham Xiaomi Technology bakal naik lagi? Saya nggak tahu apa-apa. Ini kata ayah saya. Ayah saya kan ahli saham. Pak Su, saya bukan ahli saham. Saya cuma hobi aja. Tuan Shen bukan cuma jeli dalam investasi, tapi juga rendah hati dan tentram, pantas aja dia adalah pengusaha besar yang tersembunyi. Oh my god, Pak Shen. Dikasih kesempatan. Tapi nggak bisa juga, ya, urusan cari istri kayaknya harus saya bantu deh. Kakak, kamu sekarang masih lajang? Kakak, kamu sekarang masih lajang? Setelah lulus kuliah, mulai usaha sendiri. Kerjaannya sibuk. Selalu sendirian. Pernah kepikiran cari pacar nggak? Apa?
Dik, kamu masih TK belum lulus kok udah mikir pacaran sama kakak? Kakak, kamu mikir apa sih? Bukan aku maksudnya, tapi papaku. Baru cerai, mau jadi pacar enggak? Hei bocah, kamu ngomong apa sih? Pak Su adalah CEO dari grup Dihao, orang terkaya di Jiangcheng. Pak Su, maaf ya, anak kecil nggak tahu apa-apa, jangan ambil hati. Tidak apa-apa, saya tahu Xiao Chen cuma bercanda. Tuan Shen, total 5 juta, termasuk modal dan keuntungan. Silakan cek. Uang ini cukup buat operasi Xiao Chen, tapi dia masih harus sekolah, menikah, beli mobil dan rumah, biaya pernikahannya pasti tidak sedikit. Aduh, di mana saya bisa menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi? Pak Su, saham Xiaomi Tech baru saja naik batas atas, kita langsung dapat 1 miliar. Benarkah? Bagus sekali, grup Dihao kita di pasar saham terus ditekan oleh grup Yo. Sudah saat genting, jika bisa menarik investor pasien, pasti bisa mengubah keadaan. Pasien, Empires mengangkat Anda sebagai penasihat keuangan senior dengan gaji 5 juta per tahun. Tambah 10% saham grup Empires. Bagaimana menurut Anda? 5 juta. Xiao Chen. 5 juta, ayah. Aku bekerja seumur hidup pun tak bisa menghasilkan sebanyak itu. Sudah, Pak Zhen, gaya kampunganmu itu. Pasien, status Anda luar biasa. 5 juta tidak cukup, kami bisa menambah lagi. Masalahnya, Bos Su mau angkat Shen Jiangwo yang gak berguna jadi petinggi di Diguo. Gajinya lebih tinggi dari kamu. Tutup mulut. Bukannya aku tuli. Aku bisa dengar. Nggak perlu kamu ngingetin aku. Aku harus mikir cara cepat. Aku nggak bakalan biarkan Shen Jiangwo menginjak kepalaku. Bos Su, jangan mudah percaya padanya. Shen Jiangwo nggak punya pengetahuan investasi. Sahamnya naik kayak kucing buta menemukan tikus. Bos Su, tolong jangan percaya padanya. Bos Su, mantan suami aku yang gak berguna ini cuma buruh pabrik yang bahkan gak lulus SMA. Dia itu sama sekali gak ngerti pengetahuan investasi. Jangan biarkan dia jadi petinggi di grup Dihao. Benar, orang kayak dia moralnya rusak, selingkuh saat menikah, sampah sosial. Aku nggak mau satu kelompok. Bos Su, Anda jangan percaya padanya. Hari ini aku tegaskan, mulai sekarang di perusahaan Dihao ini, ada dia tidak ada aku tidak ada dia. Benar. Pak Su, bijak membedakan yang setia dari yang berkhianat. Pak Su. Xiaotounan sedang mengada-ada. Xiaotounan, mulai sekarang. Anda dipecat. Apa? Pak Shen, lanjutkan pembicaraan. Jika merasa 5 juta terlalu sedikit, kami bisa menambah. Terima 5 juta, cukup untuk apartemen. Ibuku berselingkuh dan bawa lari harta, mengusir kami jadi tunawisma. Aduh, kasihan sekali. Begini, rumah kami besar, banyak kamar kosong. Kalian ikut saja pulang denganku. Sudah larut. Kami pamit dulu. Action. Sudah membantu sejauh ini. Sisanya, Sekarang harus mengandalkan usaha kamu sendiri. Pak Su. Pakai Su. Lempar pada Bang Nan. Kamu sekarang dipecat. Shen Jiangwo yang tak berguna itu malah mendekati Su Qingsui. Nanti pasti akan membalas dendam pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tak perlu takut, berteman baik dengan Zhou Xiao dari Grup Show. Konferensi investasi pemegang saham 3 hari lagi. Shen Jiangwo akan mewakili grup Dihao. Saat itu, aku ingin membuatnya jadi bahan tertawaan se-Jiangcheng. Anak baik. Tidak hanya buat ayah dapat uang, juga biarkan ayah tinggal di villa ini. Lao Shen, sekarang uang dan rumah sudah beres. Selanjutnya, bantu kau nikahi Su Qingsui. Hei, bilang diam-diam. Jangan sampai Suzong dengar. Dengar tidak? Jiangwo, Xiaeng. Seharian sibuk kalian pasti lapar, ayo. Aku bawa kalian makan. Kak Qingsui, makan di luar enggak sehat. Masakan ayahku enak. Dia tunjukin keahlian masaknya. Lao Shen, sepetan masak. Ah. Oh oke. Masak buat aku.
Enak banget. Wah, Pak Shen, masakan Anda lebih hebat dari chef bintang 5. Bos Su, makan pelan. Masih ada di panci, aku ambil lagi. Cukup sudah. Pak Su, jangan panggil saya Tuan Shen, panggil Jiang Wo saja. Jangan panggil saya Pak Su. Panggil saya King Sue. Ayo, makan. Bagaimana, enak? Xian. Tadi, kita langsung keluar makan saja, kenapa suruh aku masak untuk King Sue? Bodoh. Suruh kamu masak bayar Qingxue suka sama kamu. Belum pernah dengar pepatah? Untuk menaklukkan hati wanita, taklukkan perutnya dulu. Sekarang, kamu sudah lebih dekat memenangkan hati Kak King Sue. Aku sudah selesai makan. Jiang Wo, Xian, makanlah pelan. Aku naik ke atas untuk mandi. Mandy? Shen Jiang Wo ini tidak hanya hebat dalam berinvestasi. Masakannya juga enak sekali. Wajahnya juga ganteng. Kalau dia jadi pacarku, kenapa tidak? Hei Xiao Chen, tidur yuk. Aku ceritain komik favoritmu ya, Lao Shen, aku ini kan dewa saham Dacia. Gerakin jari bisa mengendalikan dana ratusan miliar, kamu anggap aku anak 6 tahun ya? Lao Shen, cerita itu nggak seru. Lihat dah malam ini cuacanya bagus, gimana kalau kita ke bar? Lihat cewek cantik, nikmati angin malam, minum sedikit. Kamu mau ke bar nih? Masih kecil udah mau minum alkohol. Haus ya? Minum ini aja. Lain kali kalau ngomong, aku pukul pantatmu ya. Dengar. Sudahlah Pak Shen, anggap saya tidak berkata apa-apa. Tidur. Tolong. Takut Kak King Sue, aku datang menyelamatkan. Tolong. Tolong. Kenapa? Ada kecoa. Kurang ajar. Sakit, pelan-pelan, aduh. Pelan-pelan, sakit. Kamu baik-baik saja? Kamu kompres ya? 3 hari lagi. Temani aku ke acara investasi barang antik. Acara investasi barang antik? Aku tidak tahu apa-apa soal barang antik. Ikutan begini pasti ketahuan, King Sue kali ini kamu mewakili grup sebagai presiden. Hadir aja. Aku nggak mau ikut deh. Kamu penasihat investasi senior di grup. Investasi kali ini, semua barang antik yang didapat kembali butuh penilaian dan evaluasi darimu. Semua aturan investasi barang antik hari ini sama seperti sebelumnya. Semua barang antik ini dikumpulkan dari berbagai sumber, ada yang asli dan ada yang palsu. Silakan datang untuk memilih dan membeli, lalu serahkan kepada ahli untuk verifikasi keaslian. Dimulai sekarang. Pada acara investasi barang antik, pembeli memakai 5.000 untuk membeli porselen biru putih dinasti Yuan, lalu menjualnya seharga 50 juta. Jiang Wo, acara investasi barang antik kali ini, grup Empire bergantung padamu. Kak King Sue, memilih barang antik serahkan pada ayahku. Xiao Chen, kita gak punya kemampuan itu, kenapa ambil resiko? Aku cuma buru angkut, mana bisa ngerti soal barang antik. Kalau naik ke sana, bisa-bisa bikin malu. Shen tua, kenapa panik? Masih ada aku. Hari ini, aku akan membuatmu jadi raja penemuan di acara investasi barang antik ini. Xian, sekarang sudah waktunya, jangan sombong. Meskipun kamu mengerti sedikit tentang penilaian barang antik, apakah kamu lebih hebat dari para ahli? Lao Shen, jangan meremehkan orangnya.
Aku ini adalah dewa saham Daksi. Aku bahkan belajar barang antik dengan master nasional, jauh lebih baik dari para ahli itu. Wah, ini bukan mantan suamiku yang miskin, Shen Jiangwo. Kenapa kamu nggak ngaca dulu? Kamu itu pekerja kasar. Punya kualifikasi apa untuk ikut investasi barang antik orang-orang kelas atas? Hahaha. Ini bukan mantan suamiku yang miskin, Shen Jiangwo. Kenapa kamu nggak ngaca dulu? Kamu pekerja kasar. Bagaimana bisa untuk ikut acara investasi antik kalangan atas? Hahaha. Shen Jiangwo, jangan kira karena berhubungan dengan Su Qingsui dan pakai jas, kamu jadi orang kaya. Tanpa pengetahuan dan miskin, agaknya tidak bisa pilih satu barang antik pun yang layak. Sia Tounan, ganggu orang di Hao Group, anggap aku tidak ada? Su Qingwu, jangan berpura-pura di sini. Aku bukan orangmu lagi. Sekarang di belakangku adalah Yo Group. Pantas kamu sombong. Ternyata kerja di Yo Group ya? Siapa bilang kerja di sana? Sekarang wakil direktur grup Yo. Bahkan pewaris grup Yo, Yo Langtian, sangat menghargai aku. Crop Zhou Zhou Lang Tian. Hahaha, kehadiran investor legendaris di grup Yo kami benar-benar membuat tempat ini bersinar. Oh, ini adalah kehormatan kami. Setelah berjuang datang ke Jiangcheng, kamu harus tinggal beberapa hari di sini agar kami bisa bersikap sebagai tuan rumah. Bersenang Senangla. Kalau begitu aku tidak akan menolaknya. Oh, Orang yang sangat sopan. Senior Dewa Saham, Anda terlalu sopan. Menjamu Anda kehormatan bagi kami. Harus dong, hahaha. Untuk itu, semua kegiatan Senior Dewa Saham akan sepenuhnya diurus oleh anak saya, Lang Tian. Suatu kehormatan melayani Dewa Saham. Ayah lihat apakah ini mirip kakek kita? Iya, iya. Shen Jiangwo, bukankah kamu mengaku kemampuan investasi tingkat atas? Berani tidak bertaruh denganku? Kamu mau taruhan gimana? Masing-masing pilih satu barang antik. Bawaku Ali untuk dinilai. Lihat siapa yang nilainya lebih tinggi, dia menang. Bagaimana? Baiklah, tapi kita taruhannya besar saja. Taruhannya 500 juta, berani nggak? Taruhannya 500 juta, berani nggak? Hahaha. Bocah nakal. Kamu buru-buru kasih uang, kenapa aku harus takut? Tambah satu sirat lagi. Siapapun yang kalah, harus berlutut dan bilang 3 kali, kakek, aku salah. Bilang apa? Kerasan dikit. Kakek, aku salah. Baiklah cucu, jangan ngomong banyak, cepat mulai saja. Bocah nakal, mau main-main ya? Oke, nanti setelah aku pilih barang antiknya, aku urus kamu. Kita pilih barang antik yang berharga. Saatnya hancurin muka si petundang Shen Jiangwo. Tenang aja. Gak cuma ambil balik 5 juta itu. Aku juga pengen dia sujud minta maaf sama aku. Apa ini? Yang ini aja ya. Shen Jiangwo. Gak percaya deh kalau kamu bisa nemuin barang antik lebih mahal dari punyaku. Hari ini, aku bakal bikin kamu bangkrut. Xiao Chen, dia gak bakal pilih barang antik yang beneran mahal kan? Aduh, Tenang aja, Lao Shen. Itu cuma barang murah kok.
Antik ini adalah batu giok lemak domba dari zaman Song, asli, bernilai 500 juta rupiah. 500 juta. Antik batu giok lemak domba zaman Song, asli bernilai 500 juta rupiah. 500 juta. Dukung Nange, kita untung besar. Lihat, Shinjangwo. 500 juta, hari ini aku ingin lihat bagaimana caramu menemukan antik yang lebih mahal dariku, hehehehe. Tidak menyangka. Bos Sia dari Yo Group ini ada keterampilan. Di antara begitu banyak barang palsu, bisa menemukan yang asli. Tidak mudah. Giok Mutonfat dari dinasti Song ini bisa dianggap sebagai Barang antik di seluruh klub. Shinjangwo dari Emperor Group. Kali ini, Kemungkinan besar akan kalah. Xiao Chen. Kamu terlalu impulsif. 5 juta, biaya operasi kamu. Sekarang semuanya hilang. Dengan apa kita harus berobat? Jiangwo, meski kita kalah, grup DHO akan mendukungmu. Aduh, Paman Shen, Kak Kingsway, kita belum kalah kok. Hahaha. Anak nakal, kamu masih keras kepala seperti bebek mati. Shen Jiangwo, jangan dengarkan omongan ngaco anak itu. Segera pilih satu barang antik palsu sekarang. Kamu siap-siap saja, bersujud dan bayar saja. Hahaha. Xia Tounan, jangan senang dulu, kita belum memilih barang antik. Siapa yang kalah siapa yang menang? Belum tentu. Shinjangwo. Kamu, pekerja kasar tidak lulus SMA. Aku tak percaya kamu temukan barang antik lebih mahal dibandingkan giok kambingku. Cepat bersiap untuk kalah. Hahaha. Dukanya Jaya Kaming Dynasty Song bernilai 500. Sia Tounan, buka matamu dan lihat. Aku pilih barang antik sembarang lebih mahal berkali lipat dari milikmu. Kamu. Ding Qinglong 9 pola perang negara, nilai 1 miliar. Pilih ini. ah, Xiao Chen, ding ini tampaknya rusak banget. Berapa harganya itu? Pak Shen, Anda tidak mengerti. Barang antik itu mahal karena nilai sejarah dan budayanya. Semakin tua dan usang kelihatannya, semakin berharga. Baik. Nak. Ayah percaya padamu. Ayo pergi. Shinjangwo. Kamu benar-benar bodoh. Sudah sampai saat ini, masih saja nurut sama anak kecil itu. Hari ini, aku akan buat kamu kalah. Celana dalam pun tak tersisa. Shadownan, giliran menanjus. Dingin perunggu lebih berharga dari giokmu. Jauh lebih mahal. Kepala. Aduh. Perunggu kalian ini bahannya bagus ya. Aduh. Perunggu kalian ini bahannya bagus. Sayangnya pengerjaannya kasar. Ini barang palsu. Hahaha. Palsu? Tidak mungkin. Pak Li, apakah Anda melihatnya salah? Tolong lihat lagi. Apa kau meragukan aku? Sudah cukup. Tidak usah diperiksa lagi. Itu palsu, diperiksa lagi tidak akan jadi asli. Kau begitu yakin, hampir aku tertipu olehnya. Aku kira kau menemukan sesuatu luar biasa, ternyata hanya palsu. Ini barang asli. Baru memastikan ini dari era negara berperang, Piala Naga Biru Sembilan Korak. Apa yang salah? Hei. Bayar uangnya cepat. 5 juta. Aku tidak akan mengurangi sedikit pun uangmu. Jiangwo, tidak mudah bagimu menabung uang ini dan datang ke pertemuan investasi untuk grup DHO. 5 juta ini. Aku membantumu. Salju ringan. Tepati janjimu. Tindakan harus diambil. Xiao Chen adalah putra saya. Dia kalah judi, saya tanggung. Jangan bertel-tela. Bilang saja siapa yang bayar. Saya bayar.
Saya mengerti. Mau apa kamu? Kaget saya. Karena kamu sudah bayar uangnya. Sekarang. Bersimpuh di depanku. Panggil aku kakek. Xia Tounan, Jiangwo sudah memberimu uang. biarlah berlalu. Aduh. Tuan Su. Jangan paksa saya dengan moralitas. Sia mementingkan integritas. Kalau kalah hari ini. Entah itu berlutut atau memberi uang, aku pasti menepati janjiku. Si Xia Tounan ini benar-benar bodoh. Kenapa memusui Sukangsu? Apa untungnya? Akhirnya cuma dapat musuh baru. Iya. Bisa selalu beruntung dan bersinar, tidak takut suatu hari nanti. Jada ke Tangan Su Qingxue. Kurangi omong kosong. Xia Tounan, selama kamu tidak membuat Jiangwo berlutut, aku mau tambah 5 juta lagi. Wah, Direktur Su, kamu kan paling tidak seorang presiden perusahaan terkemuka. Kok segitu pelitnya, sih? Kamu tidak mau Shen Jiangwo berlutut? Bisa kok. Aku mau 10 juta. Kamu. Baik. Qingxue. Tidak perlu, kamu banyak membantu saya. Tidak seharusnya merepotkanmu. Hanya berlutut saja kan? Baiklah. Saya berlutut. Pak Shen jangan berlutut, kita belum kalah kok. Hei bocah nakal, kamu curangnya? Tadi Pak Li sudah bilang, barangmu itu palsu. Karena kemampuan menilainya terbatas, makanya dia tidak bisa mengenali ding naga biru 9 garis yang asli seperti ini. Kurang ajar. Saya seumur hidup menilai harta karun. Tidak pernah salah. Berani-beraninya anak kecil ingusan seperti kamu mempertanyakan kemampuan saya. Pak Li, Anda adalah ketua asosiasi barang antik, kemampuan Anda menilai barang di Jiangcheng. Anak nakal ini pasti terdesak, malah meragukan Anda. Kalau tersebar, bagaimana bisa bertahan di industri penilaian barang antik? Anda harus menghukum mereka berdua dengan tegas. Pak Shen, percaya pada saya. Ini 9 naga kuno bernilai miliaran, terkubur lama jadi seperti ini. Jika Anda memukulnya dengan kuat, bentuk aslinya akan muncul. Xiao Chen, jangan khawatir. Kapanpun, ayah akan selalu percaya padamu. Jika kamu membuat lubang di langit, ayah akan menanggungnya untukmu. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kamu mau ngapain? Hari ini, akan tunjukkan pada kalian. Nilai sejati dari Ding 9 Pola Naga King yang bernilai miliaran. Ada apa ini? Naga. Naga emas. Seriusan. Ini ternyata benar-benar Ding Qinglong 9 pola dari zaman perang. Bagaimana bisa? Naga emas. Benarkah? Ini ternyata benar-benar Ding Qinglong 9 pola dari zaman perang. Seharusnya tidak mungkin. Ani Shen Jiangwo. Orang angkut bata di proyek, sebuah ding perunggu dari zaman Zhan Kuo. Dia dapetin nih. Gak semestinya ya. Gak nyangka anaknya Shen Jiangwo masih kecil. Tapi matanya tajam. Asal ambil, ternyata ambil barang antik dari zaman Zhan. Ya, cuma satu Ding Qinglong berlambang 9 ini bisa bernilai miliaran. Shen Jiangwo, sisa hidupnya. Gak perlu khawatir makan dan minum. Kenapa kesempatan bagus ini gak datang ke saya? Xia Tounan menyerah dan minta maaf dengan berlutut ke ayahku. Xiaoqing kamu hilakan, Tounan adalah eksekutif tinggi di grup Yo. Gimana bisa kamu nyuruh dia berlutut ke kamu? Tadi Xia Tounan bilang sendiri siapa yang kalah harus bersujud 3 kali dan bilang, ayah. Sekarang mau ingkar ya? Siapa yang dengar itu? Kapan aku bilangnya? Kapan aku bilang sujud? Siapa yang dengar? Xia Tounan, kamu benar-benar licik. Lisik, so what? Kamu bisa apa? Pukul saya kalau berani. Saya kasih tahu kamu, di belakang saya ada grup Yo. Saya mau lihat siapa yang bisa jadi saksi. Saya yang akan jadi saksi untuk anak kecil ini. Tidak tahu malu gimana? Mau gimana coba? Pukul aku kalau berani. Aku kasih tahu ya. Di belakangku ada grup Yo.
Aku mau lihat siapa yang berani jadi saksi. Saya, orang tua ini, jadi saksi untuk anak ini. Paman Lee, saya kasih tahu, saya orangnya Bos Yo. Kalau kamu susahkan aku, kamu lawan grup Yo. Jangan ancam pakai grup Yo. Saya tidak mudah takut, meskipun siapa kamu. Ingat satu hal, seorang lelaki sejati. Kata sudah Sulit ditarik kembali. Jika hari ini kamu tidak menyelesaikan taruhan ini, jangan harap keluar dari pintu perusahaan investasi saya. Seseorang, kemari. Bukankah cuma berlutut dan bersujud? Saya bisa berlutut sekarang? Kekek. Saya salah. cucu yang baik. Tanahnya dingin. Bangunlah. Shin Jangwo. Kamu tunggu saja. Suatu saat nanti, aku akan menghabisimu sendiri. Kita pergi. Tunggu dulu. Kenapa buru-buru pergi? Urusan sujud sudah selesai. 5 juta yang kamu hutang ke ayahku belum dibayar. 5 juta hutang ke ayah belum dibayar. Bajingan kecil, jangan terlalu memanfaatkan. Kalau merusak hubungan, kalian tidak akan mendapatkan hasil baik. Merusak hubungan bagaimana? Baru saja bagaimana akan kubalas 2 kali lipat. Xiao Chen, demi kita sebagai ibu dan anak. Demi aku sebagai ibumu, 5 juta ini jangan suruh Paman Xia mengembalikan, boleh? Dulu kau dan brengsek ini datang rebut rumah, kenapa tak ingat aku ibumu? Sekarang berpura-pura dekat, sudah terlambat. Hari ini kalian ada 2 pilihan, bayar uang atau lapor polisi biar kalian dijebloskan ke penjara. 5 juta ini cukup buat kalian duduk di penjara selama puluhan tahun. Bocah nakal kamu. Om cuma pekerja dengan gaji lebih 10.000 sebulan, jangan begini ke aku. Kumohon lepaskan aku. Lihat, aku berikan ini juga ke kalian. Xiao Chen. Tolong lepaskan paman. Aku mohon padamu. Tidak mungkin. Hutang harus dibayar. Kalau kalian tetap tidak bayar, aku akan lapor polisi. Kasihanilah, kumohon padamu. Bebaskan aku, kumohon padamu. 5 juta ini akan kubayarkan untuknya. 5 juta ini akan kubayarkan untuknya. Pewaris Grup Zhou. Zhu Langtian. Sia Tounan punya posisi. Yang tidak rendah Bahkan Liu Langtian. datang sendiri untuk membantunya. Tuan Muda Show. Akhirnya kamu datang. Hanya 2 orang miskin ini mengganggu bisnis investasi grup Yo kami. Kamu jangan sampai memaafkan mereka. Hancurkan mereka. Berhenti, Yo Langtian. Tuan Shen, dia penasihat senior grup di Hao. Berani sentuh dia, sudah pikirkan akibatnya? Akibat? Aku, Yo Langtian, tidak pernah pikirkan akibat. Tapi kamu, Su Qingsui, yakin ingin melawan aku demi 2 orang ini? Benar, jika kamu berani menyentuh 1 jari pun dari mereka berdua, grup Imperium kami pasti akan bertarung dengan kalian sampai mati. Hahaha, bagus. Hari ini investasi ini gagal, saya terima kekalahan. Tapi grup Yo, saya sudah mendapat dukungan besar dari Yayasan Kato. Saya percaya tidak lama lagi seluruh grup Imperium akan saya kuasai. Hahaha. Kita pergi. Tidak heran grup Yo kuat, didukung Yayasan Kato. Yayasan Kato adalah musuh bebuyutanku. Bagaimana bisa ayah dan anak Yo terlibat dengan mereka? Apakah kecelakaan mobilku waktu itu bukan kecelakaan? Sekarang Yo telah mendapat dukungan dari Yayasan Kato. Semakin terdesak. Grup perusahaan kami sudah dalam bahaya. Tidak apa, Kak Qingsui. Ayahku investor besar.
Selama bersamanya, kita jadi keluarga dan masalah terpecahkan. Xiao Chen. Kamu anak kecil. Kenapa cari ibu tiri? Aku bukan anak kecil. Dihitung kehidupan sebelumnya, saya lebih tua daripada kamu. Kita sebagai anak jangan egois, harus lebih memikirkan orang tua. Kamu dan Pak Shen cocok. Tak disangka masih muda. Bicaranya seperti orang tua. Kak Kingsway, jangan pedulikan apa yang saya bilang. Saya ingin tanya, menurut kamu, bagaimana Pak Shen? Jiang Wo punya kemampuan investasi luar biasa, perhatian pada keluarga. Dia adalah pria sempurna. Apa yang dipertimbangkan? Kak Kingsway, tentukan hubungan dengan dia cepat. Kesempatan ini jarang. Hal semacam ini mana bisa gadis yang mulai duluan. Hei. Su, ada masalah. You Lantian sedang gencar membeli saham-saham grup di Hao. Dan dia sudah membawa orang-orangnya menyerbu kantor grup. Apa? Sekretaris Li, tenangkan situasinya. Aku segera ke sana. Ada apa? Kak Kingsway, sekarang kamu pergi tidak akan ada gunanya. Kita perlu rencana jangka panjang. Berapa uang tunai di akunmu sekarang? Lebih dari 5 miliar, Xiao Chen. Kamu mau ngapain sih? Langkah-langkahnya belum bisa kasih tahu, tapi janji. Selama kamu serahkan dana tunai ke aku pasti bantu kamu bangkit dan kalahkan grup Yo. Ini. Kingsway. Percayalah pada Xiao Chen. Tenang, tidak akan ada masalah. Aku ada di sisinya. Xiao Chen. Jiang Wo. Lalu bagaimana nasib dia? Sekarang diserahkan kepada kalian. Zhou Langtian. Ingin akuisisi grup di Hao? Hari ini, aku akan gunakan strategi untuk menyerang Wei demi menyelamatkan Zhao. Tuan Muda Zhou. Mereka sudah datang. You Langtian. Su Kingsu. Tak disangka. Kita bertemu lagi. Ini ruang rapat di Hao. Tidak ada yang menyambutmu. Keluar. Su Kingsu. Jangan seenaknya. Ini milik siapa? Bukan kamu yang menentukan. Karena aku adalah presiden grup di Hao. Oh, Ternyata begitu. Baiklah. Mulai sekarang. Kamu bukan lagi. Su Kingsway. Dewan Direksi Grup resmi memutuskan. Mencopot posisimu sebagai presiden grup. Su Kingsu. Dewan Direksi Grup memutuskan. Mencopot posisimu sebagai presiden grup. Tidak mungkin. Kamu bersekongkol membuat kebohongan menipuku. Sudahlah Su Kingsu, jangan membohongi diri sendiri lagi. Aduh, Ayo. Ini dia, stempel grup di Hao MU. Mulai sekarang. Langsung berlaku. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Selama bertahun-tahun, aku di grup di Hao. Lembur sepanjang hari, bekerja keras, minum sampai lambung bocor demi capaian kerja. Di Hao bisa menjadi pemimpin pasar. Kalian ternyata menendangku pergi. Su Kingsno. Jangan sombong saya. Keberhasilan perusahaan seperti sekarang hasil kerja keras semua direktur di sini. Apa hubungannya? Benar, Tuan Zhou telah setuju dengan kami, setelah dia mengusir kalian. Tidak bisa membagi saham kalian, tetapi dividen tahunan juga akan meningkat 2 kali lipat. Su Kingsno. Lihatlah. Inilah yang diinginkan orang. Kami sudah membeli 49% saham, begitu kami membeli 50%. Perusahaan besar yang telah kamu bangun dengan susah payah. Sekarang milik saya. You Langtian. Berpikir. Su Kingshui, meskipun harus hancur, akan membuat perusahaan bangkrut, tidak akan membiarkan rencana jahat berhasil. Su Kingshui. Jangan berjuang sia-sia. Saya sarankan kamu,
Lebih baik cuci bersih-bersih. Pikir baik-baik. Bagaimana memuaskan saya? Mungkin saya akan pertimbangkan biar kamu di grup di HO tetap jadi petugas kebersihan. Yo Langtian, saya Su Kingsue meski mati. Tidak akan pernah menyerah padamu. Su Kingsu, jangan sombong. Nanti setelah saya beli grup di HO, saya akan bikin kamu Sujud di Memohon padaku. untuk terus membelinya, membeli saham grup di HO. Ok Tuan Zhou. Zhou Langtian, kamu sungguh lalai. Semua dana grup Yo kalian digunakan untuk mengakuisisi grup di HO, apakah tidak takut rumah dicuri? Bocah sialan, bagaimana kau berbicara seperti itu kepada Tuan Yo kami? Masalah di rapat investasi terakhir. Xia Tounan. Kamu benar-benar pendendam. Balas dendam atas dendam kecil. Taruhan pertemuan antik terakhir adalah pilihanmu. Apa hubungannya dengan Xia Eng? Ada Dong. Tentu saja ada hubungan. Saya berprinsip, kebaikan tidak selalu saya balas. Dendam harus dibalas. Terakhir kamu menghina saya. Shenjiang Wo saya sekarang akan membalas 1000 kali lipat. Ikan but kamu berlutut depan saya dan memberi hormat 300 kali. Hahaha. Xia Tunan. Biar kamu senang dulu, nanti kamu akan menangis. Pak Esu. Saya sarankan kamu sebaiknya berhenti kerugian tepat waktu. Dalam kendali Tuan Yo, saham grup di HO sedang merosot tajam. Jika kamu masih tetap hold, saham yang kamu pegang akan menjadi tidak berharga. Benar sekali. Grup di HO bukan milikmu saja. Apakah kamu benar-benar akan menutup grup hanya demi kepentingan pribadi? Menyebabkan kita semua Kehilangan pekerjaan? Iya betul. Haf. Su Kingsu. Saya sarankan kamu patuh. Tolong tanda tangani kontrak. Dengan segera. Tidak bisa tanda tangan. Shenjiang Wo. Apa kamu gila? Kamu bermuka tebal sekali main jadi pahlawan. Apa kamu tahu ini tempat apa? Ha? Jiang Wu. Terima kasih sudah melindungi saya saat bahaya. Tapi, kamu tidak bisa melawan grup Yo. Aku tidak ingin membebani. Pergilah. Ki Enggesu. Aku tidak akan pergi. Selama aku di sini. Tak ada yang berani mengganggumu. Kamu benar-benar tidak tahu batas ya. Seseorang datang. Tangkap dia. Berhenti. Aku mau lihat siapa yang berani. Xiao Chen. Grup kita hampir dibeli oleh bajingan-bajingan itu. Bagaimana bisa kamu masih sempat main game? Lao Shen, jangan panik. Bayarkan pelurunya terbang sebentar lagi. Saatnya. Grup Yo akan dibeli. Mereka akan menjadi miskin tak punya apa-apa, hahaha. Dasar bocah. Kebanyakan minum susu edik. Kalau makan lebih permen Kiki, tidak akan bicara seperti ini. Grup kami, Grup Zhou, adalah perusahaan terkemuka di Provinsi Nan, top 100 nasional dengan valuasi ratusan miliar. Siapa yang berani membeli kami? Siapa yang bisa membeli kami? Tidak baik, Tuan Zhou. Banyak investor retail luar yang sedang membeli saham grup Yo kita. Hampir diakuisisi. APA? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Pasti palsu. Grup kami, grup Valuasinya benar-benar 100 miliar. Bagaimana bisa begini? sesuai ketentuan hukum. Perusahaan induk 50% bisa memiliki kendali nyata kalau mau akuisisi grup Yo. Setidaknya butuh 5 miliar. Dari mana datangnya miliarder misterius ini yang mengeluarkan uang sebesar itu? Semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan hormat. Sayalah pemegang saham terbesar grup Yo, Shen Haichen. Anak nakal. Apa yang ributkan? Grup Yo bernilai miliaran, meski kamu dan ayahmu jual tulang, tetap tidak bisa membelinya. Mungkin nggak punya uang, tapi Kak Kingsue punya. Kak Kingsue, sekarang di rekeningmu masih ada berapa uang kas? Sekitar 5 miliar, Xia Eng. Kamu mau ngapain? Rencananya,
Belum bisa bilang, tapi janji kalau uang kas diserahkan, aku bantu kamu bangkit dan kalahkan grup Yo. Hao Cheng, kamu mau aku kumpulin dana untuk beli grup Yo? Benar sekali. Yo Langtian, ingin beli grup di Hong Kong? Oke, aku kasih kamu perusahaan cangkang kosong nggak berharga ini. Gunakan taktik menjelalinji Muzu saat keluarga Yo lengah, bisa serang tempat asalmu. Menghabisi. Ternyata kamu, anak nakal. Ku beritahu kamu, segera kembalikan semua saham grup Yo padaku. Kalau tidak, ku bunuh kamu. Berani menyentuh anakku. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani menyentuh anakku, apa kamu sudah bosan hidup? Kamu ini orang? Berani kamu memukul aku? Kenapa bengong saja? Kenapa bengong saja? Tangkap dia untukku. Teranggut. Pemegang saham terbesar grup Yo harus mendengarkan aku. Kenapa bengong? Apa? Tidak dibayar, dipotong gaji, ingin mati, ha? Lihat, Yo Langtian ini sombong sekali, pasti sering menindas kalian. Dia bukan sombong karena pewaris, juga karena grupnya. Memukul kami dan menyita gaji kapan dia mau. Betul sekali. Dia ke tempat refleksi. Ada razia polisi, dia suruh aku tanggung jawab, harus dipenjara 2 minggu, akhirnya aku bayar dendanya. Ketterloyun. Hari ini kasih kalian kesempatan balas dendam, pukul dia, lalu kerja ikut aku. Berapa Yo Langtian bayar? Aku bayar 2 kali lipat. Gimana? Hi, kalian. Mau ngapain? Ku. Aduh, Aku sudah lama tidak suka padanya. dengar? Ayahku itu ketua grup Yo, coba saja berani menyentuhku. Takut ya? Cerita ke kamu, ayahku dengan satu jari saja bisa bikin kamu tak bisa hidup di Jiangcheng. Tak masalah, jangan takut, meskipun ada masalah, aku akan lindungi kamu. Pukul dia untuk saya. Apa-apaan ini? Jangan mendekat. Berhenti. Berani. Yo Nian Nian, ketua grup Yo, kamu datang. Hahaha. Persetan denganmu. Ayah. Kamu akhirnya datang. Orang-orang ini memukulku. Bodoh sekali kamu. Kalau aku datang lebih telat sedikit. Yo Corps jadi milik orang lain. Aku. Hihi Quechua Dewan. Pergi. Cepat. Hahaha. Ini benar-benar pahlawan muda. Tidak disangka, anak kecil. Sudah punya wawasan sebesar ini. Menggunakan strategi mengalihkan perhatian hampir mengakuisisi perusahaan Yo. Saya kagum. Bukan, ayah. Anda sudah bingung. Saya, Sudah lama mendengar. Yo Yani dari Jiangcheng adalah orang yang bermuka dua, seperti harimau tersenyum. Hari ini melihatnya, tampaknya memang tidak salah. Aku membuat putranya terperosok sedalam ini. Dia pasti sudah sangat membenciku, tetapi wajahnya masih bisa tersenyum. Pak Tua, jangan bertele-tele. Langsung saja katakan. Seeger. Ada pepita, mudah memutuskan tali persahabatan daripada menyambungnya. Saya minta maaf atas urusan Lang Tian. Kamu lihat saham YOS. Bisa tidak dikembalikan kepada kami? Tidak mungkin, Yo Yan Yan. Ayah dan anak terus mendesak. Merebut grup di Hao, sekarang hanya dengan permintaan maaf kamu mau kembali Yos. Saya bilang kamu bermimpi. Kamu. Baiset. Aku bukan orang tidak masalah. Sahamnya bisa aku kembalikan ke kalian. Xiao Chen. Apa kamu demam? Saham yang susah payah kita dapatkan, bagaimana bisa kita lepas begitu saja? Hahaha. Kita tentukan begitu saja ya. Kalau nanti butuh bantuan dari Tuan Yo, jangan sungkan bilang. Jangan senang orang tua, aku belum selesai. Saham sudah aku kembalikan ke kalian, jadi. Beri aku sedikit komisi dong. Aku sudah kembalikan sahamnya ke kamu, masa? Nggak ada fee buat aku. Hihi. Harus. Kira-kira berapa yang pas? 1 juta cocok? Biar aku suruh keuangan grup transfer sekarang. 1 juta? Kamu kira bisa kasih uang segitu buat pengemis? Aku mau 10 juta. Apa? 10 miliar. Hei bocah nakal, kenapa tidak kamu pergi merampok banknya? Bodoh.
Bagaimana bisa bicara begitu ke anak kecil? Ayah, Itu 10 miliar. Belum pernah memberikannya padaku. jika grup ini jatuh, apa gunanya simpanan sebanyak itu? Ada gunanya? Orang tua. Aku melihat anak munggan, jadi uang sedikit ini. Simpan sendiri. 1 miliar. Aku setuju hahaha. Ponsel. Baiklah, saya akan menjual saham grup Yo yang saya miliki, dan Anda dapat membelinya kembali dengan harga pasar. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Su, konferensi investasi keuangan tahunan akan diadakan dalam 3 hari. Jangan lupa untuk pergi ya. Cepat pergi. Su Kingsue, aku lupa memberitahumu. Ada hadiah untuk pemenang pertama di konferensi investasi tahunan, yaitu undangan ke pemakaman Li Qiushan, sang dewa saham. Seluruh Jiangcheng hanya punya satu undangan. Jika keluarga Yo mendapatkannya dan bertemu tokoh bisnis terkenal, menghancurkan grup imperial kalian akan semudah membalikkan telapak tangan. Undangan pemakamanku. Kecelakaan mobilku waktu itu. Terkait keluarga Yo. Jika bisa mengalahkan keluarga Yo di konferensi keuangan, mungkin bisa dijadikan sandera. Dapatkan kebenaran dari mereka. Xiao Chen, Xiao Chen. Xiao Chen. Ada apa? Dada sakit, penyakit jantung kambuh lagi. Tidak apa-apa. Ayah bawa kamu ke rumah sakit. Xiao Chen. Dokter sudah ingatkan. Setelah operasi, jangan makan berminyak. Dengar, Tahu. Kingsue, ada apa? Tidak nafsu makan? Beberapa hari lagi, konferensi investasi. Jika ayah anak Yo menang konferensi, maka di HO. Benar-benar tamat. Tenang saja, Kak Kingsue. Ada aku dan Lao Shen di sini, tidak membiarkan ayah dan anak Yo berhasil. Benar sekali. Anakku, nanti. Kami semua mengandalkanmu. Makan telur. Pakshan, saya tak suka teller. Tolong ambilkan saya udang lagi. Xiao Chen. Kamu suka telur dadar buatan saya. Ada masalah apa? Apakah mungkin? Pak Shen sudah menyadari bahwa aku bukan Shen Hao Chen. Pak Shen, jika, aku hanya bilang jika. Jika suatu hari kau tahu bahwa aku bukan anakmu yang dulu, apakah kau tidak bisa menerimanya? Xiao Chen. Sejak bangun dari koma, kau berubah menjadi orang yang berbeda. Semua yang kau lakukan, ayah tahu. Tenang, tidak peduli kapanpun. Kamu jadi putra terbaikku. Baik-baik saja. Makan. Saya, Li Qiushan, kehilangan ayah dan meskipun kemudian jadi dewa saham, tetap sendirian. Meski hanya beberapa minggu bersamamu. Tapi telah Kasih sayang seorang ayah yang belum pernah ada. mungkin. Kemampuanku memasuki tubuh anakmu juga takdir. Kingsue. Jangan khawatir. Selama aku dan Xiao Chen di sini, kita pasti bisa jadi juara di konferensi investasi kali ini. Makan udang ini. Juara atau tidak, masalah. Yang penting adalah undangan pemakaman itu. Kalau bisa mendapatkannya, mungkin aku bisa mengungkap rahasia di balik kecelakaan mobil yang kualami dulu. Apa sebenarnya yang disembunyikan? Ayo dukung Nange. Yo Shao baru-baru ini dikecewakan oleh Shen Jiangwo, si petundang itu. Jangan sampai ada kesalahan lagi kali ini. Rambut panjang, wawasannya Yo Shao dapat informasi dari dalam. Modal besar internasional menaikkan harga saham Hengda Group. Cukup ikut tren beli. Bisa jadi juara kompetisi investasi keuangan. Pada saat itu Shen Jiangwo dan Su Kingsue. Kalian tidak akan pernah bangkit lagi.
Hadirin sekalian, aturan konferensi investasi hari ini sangat sederhana. Modal awal bebas, bisa memilih satu saham, yang paling untung akan jadi juara hari ini. Sebagai hadiah, juara akan mendapat undangan pemakaman Dewa Saham. Undangan. Undangan pemakaman luar. Tidak banyak bicara. Konferensi investasi keuangan resmi dimulai. 5 miliar, beli semua saham di grup Hengda. Tuan Yo adalah Kebanggaan Kota Jiang. benar-benar luar biasa. Begitu Menempatkan semua aset di grup Hengda. Hengda Group adalah pemimpin di industri properti. Kondisi perusahaan baik. Dan prospek pengembangannya luas. Berinvestasi bersamanya, pasti bisa untung besar. 20 juta. Saya pilih Hengda Group. 50 juta. Saya beli Hengda Group. 50 juta. 50 juta. Ini adalah Su Kingsu. Tak lama lagi, harga saham Hengda Property akan melonjak. Sementara kamu sampai sekarang belum pilih satu pun saham yang bagus. Jiang Wu, ayah dan anak Yo memilih Hengda Group pemimpin di bidang properti. Pilihan kita tidak ada peluang menang. Bagaimana ini? Ini, Tenang saja, Kak Kingsway. Lau Shen sudah punya strategi untuk mengatasi ini. Penuh 6 miliar, beli Huarong Property. 6 miliar. Dana cadangan grup di Hua. Bagaimana bisa lebih dari Yo Group? Ayah, apa sih? Seorang anak kecil tahu apa soal saham? Aku bilang ya, 6 miliar ini segera akan lenyap. Hahaha. Jika Su Kingsue turun tangan sendiri, dengan membawa dana besar ini, kemungkinan bersaing dengan kita, untuk jadi juara. Tidak disangka, dia malah menaruh harapan pada anak kecil. Benar-benar konyol. Hahaha. Dasar bocah. Kamu dibayar monyet untuk menghibur, ya. Kamu tahu tidak kalau Huading Group dan Hengda Group itu musuh. Kedua saham itu berlawanan. Sekarang saham Hengda Group naik, pasti kelompok kamu. Sombong dulu, saat aku mengeluarkan kartu as. Bakal nangis cari tempat. Xiao Chen. Kalau uang ini milik sendiri. Rugi ya sudahlah. Tapi konferensi investasi kali ini menyangkut hidup mati grup di HO. Tidak bisa biarkan Kak Kingsway terkena imbasnya. Jiang Wu, Xiao Chen tahu batasnya. Dia selalu menyelamatkan kita dari bahaya. Aku percaya dia pasti bisa. Semoga bisa. Saham grup Hengda naik 15%, sementara saham Huading Realty turun 15% dan akan terus turun. Untung. Bagus banget, ayah. Naik, kita dapat keuntungan besar. Benar-benar kejutan, kali ini tidak hanya dapat undangan pemakaman Dewa Saham. Tapi juga bisa ambil alih grup di HO, benar-benar untung ganda. Su Kingsue mungkin bakal selesai. Dengan penurunan grup Huading ini, setiap menit setidaknya jatuh beberapa miliar. Dengan tren seperti ini, dalam setengah jam, 6 miliar akan habis. Begitu rantai dana putus, grup di HO akan dekat dengan kebangkrutan. Xiao Chen. Bagaimana sekarang? Pak Shen, jangan terburu-buru. Siapa yang menang belum bisa dipastikan sampai akhir. Tunggu saja. Hahaha. Tunggu lagi. Kalau tunggu lagi, saham Huading Realty bakal jatuh. Shen Jiangwo, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Lewat selangkanganku, aku akan mohon ke Tuan Yo. Beri ampun untuk grup perusahaan kamu, di Hua. Pak Shen, tinggal di sini. Serahkan pada... Ayo, cepat. Hey, Kemari. Mau apa, bocah? Mau gantiin bapakmu lewat selangkangan saya? You, mau ngapain? Kurang ajar, berani-beraninya kamu memukul aku. Hujan pukul anak. Xiao Tunen, dengar aku. Gangguan bapakku. Itulah akibatnya. Kamu nggak tahu malu. Hari ini bakal habisin kamu. Cukup. Biarin dua orang miskin pamer bentar. Begitu kelompok di HO bangkrut. Aku akan menghabisi mereka seperti menginjak semut. Tunggu saja, tunggu.
Xiao Chen, bukannya kamu bilang saham Huading Property akan naik? Sekarang malah hampir jatuh. Naik apanya? Ini cuma mimpi, aku kasih tahu kamu. Hengda Property adalah pemimpin di industri ini, dan Huading Property kamu. Bagaimana bisa dibandingkan? Xiao Chen. Apa yang Yao Langtian katakan itu benar? Huading Property. Apakah akan selesai? Lao Shen, mereka mengatakannya. Grup Hengda dan Huading Property, mereka musuh bebuyutan, begitu Hengda Group jatuh, maka harga saham Huading Property akan naik. Xiao Chen. Hengda Group adalah pemimpin industri properti, bernilai miliaran. Mana mungkin kita, orang kecil bisa menggoyangnya? Betul Lao Shen. Perusahaan publik takut bos besar skandal, saham naik, sedikit masalah, harga turun, atau grup bangkrut. Ah. Serius sekali ya? Tapi Xian. Kita waktu begini. Mau cari berita buruk bos besar di mana? Aku ini kan investor yang hebat, segala rahasia bisa ku cari tahu, apalagi berita buruk bos Hengda ini. Ponsel Lao Shen. Ini koran Kyoto. Pak Liu, saya di sini ada bukti penyelewengan dana dan pelanggaran oleh bos grup Hengda, Su Jian. Dari Kyoto Presiden Liu, saya punya bukti pemindahan dana dan pelanggaran hukum oleh bos Hengda Group, Su Jian. Ini benar-benar mengejutkan. Nanti saya kirimkan bukti ke kamu, kamu bisa letakkan di halaman utama hari ini. Xiao Chen. Di waktu begini, jangan bercanda. Kapan kamu kenal Presiden Kyoto Daily? Kok saya tidak tahu? Lao Shen, banyak hal yang kamu belum tahu. Anak mana mungkin punya? Presiden Kyoto Daily, Xiao Chen. Berapa banyak rahasia lagi yang kamu punya? Dalam beberapa menit aku sudah dapat 5 juta. Ikut investasi dengan Bos Yo. Bos Yo makan daging, kita minum sup. Iya. Naik terus. Hei ayah, yang dikatakan Nona Kato ternyata benar. Hahaha. Setelah konferensi investasi keuangan kali ini, seluruh kota Jiang, tidak, seluruh provinsi selatan adalah milik grup Yo kita. Xiao Chen, telepon yang dibuat, kenapa tidak berpengaruh? Properti Hengda tidak hanya tidak terpengaruh, tapi malah naik batas. Xiao Chen. Sekarang, saham Huiding anjlok batas bawah. Lihatlah, itu Yao Yenian sombong sekali. Pak Shen, tenang, Tuhan ingin menghancurkan untuk membuatnya sombong. Sebentar lagi mereka yang akan menanjus. Zhou Yenian. Biarkan kamu senang sebentar saja. Aku segera kirim orang untuk menahanmu. Saham Hengda Group anjlok hampir terhenti. Hahaha. Uangku, uang jerih payahku. Tidak mungkin, pasti layarnya rusak. Cepat lihat sana. Bagaimana bisa? Harian Kyoto baru saja merilis bukti kejahatan bos Hengda Group, Su Jian. Dia sudah ditangkap dan dipenjara. Saham Hengda Group sekarang anjlok. Apa? Ini. Kenapa bisa begini? Bos Hengda Group, semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba muncul berita buruk? Ditangkap dan dipenjara. Aduh, ayah. Kita sudah investasi 50 miliar. Sekarang saham jatuh, kita bisa jadi miskin. Ah, ayah. Ayah. Grup Yo selesai. Kalau begitu aku juga selesai. Xiao Chen, grup Huading naik, kenaikan batas atas. Bagus sekali. Pak Su kali ini sukses besar. Saham 2 kali lipat jika terus begini. Mereka akan menjadi bintang bisnis terkemuka di Provinsi Selatan. Ini berkat Shen Haon. Shen Jiangwo memang beruntung. Punya anak yang sukses seperti itu. Tak perlu melakukan apa-apa. Dengan mudah. Dapat puluhan miliar. Bagaimana mungkin Shen Jiangwo bekerja di lokasi orang tak berguna, bisa jadi miliarder? Bagaimanapun, Xia Tounan sudah miskin. Pas sekali bisa menendangnya lalu kembali ke Shen Jiangwo. Berhenti, kamu mau apa? Kembali ke sini.
Jiangwo, aku tidak sengaja menceraikanmu. Melakukannya untuk menempamu. Sangat mencintaiku, pasti bisa mengerti kan? Su Tingting. Aku beritahu padamu. Sejak membawa Xia Tounan ke rumah sakit dan membicarakan pembagian harta, hubungan kita sudah berakhir. Xiaochen. Mama masih punya perasaan untuk papa. Tolonglah bantu bujuk papa, ya? Perasaan terlambat lebih tidak berharga dari rumput. Sudah tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi. Bocah kecil, kamu menang, datang ke sini untuk pamer, ya? Kamu salah paham. Dari awal kita bukan di level yang sama. Aku sama sekali tidak menganggap kalian. Aku datang hanya ingin memastikan satu hal. Apakah kecelakaan mobil Li Qiushan yang disebut sebagai dewa saham itu memang kalian rencanakan? Bagaimana kamu tahu? HMP apa kecelakaan mobil? Aku tidak tahu. Aku tidak akan bicara. Yo Yinyan, kamu bertahan mati-matian. Jangan lupa, Yo Group sudah bangkrut. Kamu bukan lagi kecua yang hebat. Kalau tidak bicara jujur, aku punya 100 cara untuk membuat kalian ayah dan anak menghilang. Sudahlah. Sudah begitu lama. Kamu ingin tahu? Baiklah, aku beritahu. Li Qiushan bukanlah kecelakaan mobil. Itu adalah kecelakaan yang kami rancang. Sebuah bisnis kecil seperti Yo berani melawan dewa saham Daxia. Pasti ada seseorang di belakangnya. Yo Yinyan, kamu pikir kalau kamu diam aku tidak bisa menyelidikinya? Lebih baik kamu jujur dan bicara. Kalau kamu benar-benar ingin tahu kebenaran, pasang telinga dan dengarkan baik-baik. Semua ini adalah Suruhan dari Nona Kato dari Kato Zaibatsu. Tokoh besar bisnis negeri Ye, pemegang kendali Kato Zaibatsu, Yukiko Kato. Benar sekali, di usia muda kamu sudah tahu Yukiko Kato. Lumayan juga. Yukiko Kato. Tak kusangka di pasar saham kamu bukan tandinganku. Sampai pakai kara kotor begini, sekali, kita selesaikan semua sekaligus. Kalian tidak tahu malu, sebagai bangsa Daxia. Malah bekerja sama dengan Zaibatsu negeri Ye. Minta muka. Minta muka buat apa? Minta uang. Saya didukung oleh Kato Finance. Grup kita akan bangkit kembali. Saya ingin kalian berlutut di sini. Jangan mimpi di siang bolong. Selama orang-orang itu berani menginjak tanah kita, saya tidak akan biarkan mereka pergi dengan selamat. Pelankan suaramu, Jiangwo. Apa Xiao Chen sudah tidur? Sudah tidur, jangan khawatir. Saya paksa dia nonton 2 episode kartun. Saat saya tutup pintu, dia sudah mendengkur. Jiangwo, untung ada kamu. Kalau tidak, grup di Hao kita sudah bangkrut dan King Sui. Jangan sungkan, ini yang harus aku dan Xia Eng lakukan. Kalau bukan karena kamu menampung kami. Kami berdua sekarang pasti masih tidur di jalan. Jiangwo. Aku ingin bertanya padamu. Anda sudah cukup tua, dan mereka sudah bercerai lama. Pernahkah Anda berpikir untuk mencari yang lain? Saya seorang pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi, berusia 30-an, punya bayi. Gadis mana yang mau tinggal bersamaku? Saya bersedia. Berdirinya sebuah, aku selalu menyukaimu dalam hatiku. Kamu tidak hanya rajin dan tapi jujur dan peduli keluarga. Kamu pasangan sempurna. Jika setuju, kita bisa menikah. King Sui. Aku. Aku hanya pekerja konstruksi di proyek. Kamu muda dan cantik. Dari keluarga terpandang. CEO di Empire Tower. Aku mana pantas untukmu? Aku tidak peduli. Jian Kuo, sejak kau berdiri dan melindungiku saat rapat grup itu. Aku sudah jatuh cinta padamu, asalkan bisa bersamamu. Baik itu uang, posisi, kekuasaan. Aku bisa melepaskannya. King Sui, aku tak menyangka. Kau berkorban demi kita bisa bersama. Sebenarnya, di hatiku juga ada rahasia. Belum pernah kukatakan pada King Sui, aku selalu menyukaimu. Lao Shen. Larut malam begini, kalian kenapa belum tidur?
Malam ini jalan sambil tidur. Nggak lihat apa-apa. Kalian ngobrol aja. Xiao Chen, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukankah bilang Xiao Chen sudah tidur? Waktu aku pergi, dia sudah ngorok. Aku pergi lihat dia. Xiao Chen. Keadaannya nggak seperti kamu kira. Pak Shen, jangan pura-pura lagi. Jangan jelaskan lagi. Cepat turun dan pergi kencan dengan Kak King Sui. Kecil Chen, meskipun saya bersama Kak King Sui, ayah tetap tidak akan berhenti mencintaimu. Iya, aku tahu. Kecil Chen, ayah pekerja kasar tanpa kemampuan. Sebelumnya saya sibuk bekerja setiap hari, tidak ada waktu untuk menemanimu. Sekarang kita sudah lebih baik, ayah punya uang. Saya bisa membawamu pergi kemana-mana. Kamu mau makan apa, mau main apa? Ayah akan bawa kamu. Kecil Chen. Ayah sudah meminta jimat ketenangan buatmu di kuil Hanshan. Ketika kamu sudah besar, ayah tidak di sisimu. Biarkan ini mewakili ayah untuk menemanimu, ya. Pak Shen, jangan terlalu emosional. Mataku hampir menangis. Cepat pergi, harus tidur. Kakak King Sui menunggumu untuk makan malam dengan lilin. Baik. Kalau begitu aku pergi, tidur nyenyak ya. Pergilah, pergilah. Pergi sekarang. Pak Shen, kamu bukan pekerja migran yang tidak berkemampuan. Tunggu sampai aku selesai membereskan orang-orang dari Kato Corp. Aku akan membantumu dan kakak King Sui meninggalkan Jiangcheng dan menjadi orang kaya baru di Daxi. Tak disangka, legenda investasi, dewa saham dari Daxia, telah pergi. Menyayangkan. Iya, benar. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan. Sulit Daxia menemukan investor sebanding dewa saham. Dewan Ouyang, Anda akhirnya datang. Silakan masuk. Siapa ini? Ketua Dewan Dagang Daxia, Ouyang Yan. Sungguh orang muda yang berbakat. Kabarnya dia mewarisi ajaran almarhum dewa saham, Li Qiushan. Sekarang, di investasi Daxia, dia orang nomor 2 tulen. Tidak menyangka, di acara penghormatan, ternyata ada begitu banyak bos besar, dibandingkan dengan kami dari tempat kecil. Minder ya. Harus pasti, Xiao Chen. Berhati-hati, ini acara penghormatan untuk dewa saham Li Qiushan. Para taipan bisnis berkumpul di sini. Jangan menyinggung bos besar. Ah, Lao Shen, aku tahu, kamu benar-benar cerah. Sip. Lama tak bertemu. Hei dasar anak nakal. Beraninya kamu. Xiao Chen, ini adalah ketua umum persekutuan Xia besar. Mengganggu dia akan buruk sekali. Jangan bicara sembarangan. Tuan Ouyang, Xiao Chen muda dan kurang dewasa, menyinggung Anda. Jangan ambil hati, minta maaf kepada Tuan. Bangga, mendongak terus capek, leherku pegal. Kamu jongkok. Dasar kelinci kecil, semakin lama semakin besar kepala. Hanya Mas Shan yang memanggilku Bangau. Ada pesan untukku? Bangga, semua yang perlu sudah aku ajarkan. Investasi bukan sekadar teori buku, perlu pengalaman praktek juga. Sebagai pengalaman. Nantinya, masa depan investasi di Daxia bergantung padamu. Terima kasih. Telah memberitahuku kata-kata terakhir dari Mas Shan. Baiklah, aku sudah sampaikan pesannya. Kami mau masuk dulu. Anak ini, kenapa setiap gerak-geriknya selalu ada aura yang mirip dengan Bang Shan? Jangan-jangan, Xiao Chen, Ouyang, yang bijak, tidak mempermasalahkannya denganmu. Kalau tidak, kita sudah tamat. Jangan sembrono. Tenang, Jiang Wu. Xiao Chen itu tahu bata. Kedepannya tidak begitu. Acara peringatan akan segera dimulai. Semua. terima kasih hadir di pemakaman Tuan Li Qiushan. Sekarang, mari kita berduka mengenang dewa saham kita, Daxia. Legenda bisnis. Tuan Li Qiushan. Tunggu. Kenapa mereka datang? Kenapa orang Jepang? Ada apa ini? Siapa itu? Kenapa dia datang? Pemakaman Li Qiushan. Bukankah ada yang mengundangku? Dia itu. Pemimpin keluarga Kato, juga dikenal sebagai bunga dunia bisnis Jepang. Kato Yuko. Sebelumnya Kato Yuko. Beberapa kali kalah telak dari dewa saham, selalu dendam padanya. Tiba-tiba muncul di Pemakaman dewa saham.
Kurasa yang datang ini tidak. Kato Yukiko. Upacara mengenang Dewa Saham. Investor perusahaan kita hadir. Kamu orang Jepang, ingin apa di sini? Ayah. Meskipun saya dan Akira-san pernah berselisih dalam bisnis, tapi mendengar kabar kematiannya, saya juga merasa sedih. Oleh karena itu, Saya datang untuk member Inya Penghormatan. Sudahlah Kato Yukiko, jangan pura-pura baik. Kamu hanya pecundang yang kalah dari kakak saya. Ingin ikut upacara mengenangnya. Camus. Tidak memenuhi syarat. Oh. Saya tidak memenuhi. Bagaimana kalau ditambah Tuan Kameda Ichiro yang ada di belakang saya ini? Kameda Ichiro kekuatan investasinya kalah dari Dewa Saham Likyusan, peringkat kedua dunia. Sekarang Dewa Saham sudah tiada, mungkin tidak ada yang bisa menandingi Kameda Ichiro di wilayah Daxia. Kato Yuko, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin menantangmu di pasar saham, teknologi Huaguo. Adalah saham dengan Saham terbaik. kamu beli, aku jual. Jika harga saham naik, kami kalah. Jika harga turun, kalian kalah. Xiao Chen, apa maksudnya beli dan jual? Illusion, bermain saham lama, ini kamu tidak tahu. Beli artinya optimis dengan prospek saham, jadi beli lebih banyak saham. Jual artinya berpikir harga saham itu bakal turun. Jual opsi beli saham. Arah keduanya benar-benar berlawanan. Aku tebak, Kato Yuko ini pasti tidak ada niat baik. Upacara pemakaman Geshan hari ini, aku tidak punya waktu atau suasana hati Hahaha Ouyang Yan, jangan-jangan kamu takut ya? Aku sudah lama dengar. Investor kalian di Sia ini hebat, terkenal di seluruh dunia. Tapi nggak nyangka ketua asosiasi bisnis Sia justru nggak berani menghadapi tantangan dari negara kami. Wah. Kelihatannya investor kalian di Sia. Biasa saja tuh. Hahaha Kato Yuko. Camus Bolem Anguina Aku, Tapi Jangan Ina Investor Shiakami. Bukankah hanya pertandingan? Aku terima. Pantas sebagai murid Dewa Saham, Direktur Ouya, berhadapan dengan Kameda Ichiro peringkat 2 dunia, masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Ya, perusahaan teknologi di Tiongkok. Harga saham naik. Lihat bagaimana orang Jepang itu bisa tetap sombong. Betapa bodohnya orang-orang Daxia. Kalian benar-benar mengira ketua ini bisa menjadi lawan bagi Tuan Kameda kita? Tidak bagus, sepertinya. Kamu bercanda, Xiao Chen. Saham perusahaan teknologi Tiongkok ini terlihat terus naik perlahan. Bagaimana bisa kalah? Tampaknya keduanya seimbang, dan Yanzi unggul, tetapi sebenarnya Kameda Ichiro selalu mempermainkannya. Game ini total dominasi Kameda Ichiro. Tampaknya, Yanzi masih berbeda kelas dibandingkan investor terbaik dunia. Teknologi Huakuo anjlok keras, diperkirakan terus turun. Ini kenapa? Habislah kita. Ketua Ouyang Yan benar-benar gagal. Ketua Ouyang Yan, dengar-dengar Anda langsung diajari Dewa Saham, hari ini saya lihat sendiri. Ternyata hanya begini, sungguh mengecewakan. Saya kira dunia investasi Daxia penuh orang berbakat. Tak disangka hanya level seperti ini, bahkan tak layak menyamai Kameda-kun. Kato Yuko, Camus. Ada apa, Tuan Ketua? Anda marah ya? Di negeri kami, Jepang, selalu menghormati yang kuat. Lema tidak pantas marah. Orang Jepang ini tak tahu malu. Daxia sepi, mereka berani datang cari masalah. Ketika Dewa Saham kita Li Qiushan masih hidup, lihat bagaimana mereka dari negara Wa berani sombong di tanah kita, Daxia. Semuanya, saya rasa kalian tidak puas. Bagi yang berani, silakan naik dan coba. Bahkan tidak berani menantang, sepertinya di Daxia benar-benar tidak ada orang tersedia. Tunggu dulu. Di Daxia tidak ada orang, saya akan bertarung denganmu. Saya ingin menantang 10. Xiao Chen. Jangan gegabah. Yang di atas panggung sekarang adalah investor peringkat kedua dunia, hanya di bawah Li Qiushan. Bagaimana bisa mengalahkan mereka setelah naik? Iya, Xiao. Menghadapi Ichiro Kameda sulit, bagaimana melawan 10 investor dari negara wajik dengan kekuatan sendiri? Aku mau lawan 10 orang. APA, Bocah kecil, kalau mau mati. Aku akan penuhi keinginanmu, Kameda-kun, tunjukkan betapa hebatnya para investor negara wajik. Ja,
Bocah ini sungguh tidak tahu diri. Ketua organisasi dikalahkan oleh Ichiro Kameda, bocah ini berani tampil di atas panggung. Apakah dia membuat malu Daxia? Ini hanya untuk cari perhatian saja. Aku sudah sering melihat orang-orang yang ingin hanya mencari popularitas seperti dia. Diam di investasi Sia saat sulit. Kecil Chen yang maju. Walaupun dia kalah, dia lebih baik daripada kalian yang hanya bicara tanpa berani bertindak. Bodoh. Anak kecil ini bisa bersaing setara dengan Gui Tianjun di pasar saham. Bodoh. Anak kecil ini bisa bersaing setara dengan Gui Tianjun di pasar saham. Dalam perdagangan saham kali ini, Negara kami harus menang dan tidak boleh kalah. Kalian maju bersama. Hai. Keterlaluan, kalian orang Jepang. 1 lawan 1 kalah, sekarang panggil banyak orang untuk membuli anak kecil. Tidak tahu malu. Kalian tadi tidak dengar, ya? Dia sendiri yang bilang mau lawan 10 orang. Aku cuma panggil beberapa saja, itu sudah memberi dia kesempatan. Xiao Che menghadapi Kameda Ichiro sulit, ditambah banyak investor Jepang takut kalah. Anak kecil, aku akan buat kamu membayar atas kesombonganmu. Kameda Ichiro, jangan kira dengan beberapa bala bantuan kamu pasti menang. Kali lalu kamu kalah di tanganku, kali ini hasilnya tidak akan berbeda. Wah, lihatlah. Technologie Yuaxianek. Mata saya tidak salah lihat kan? King Sui. Kamu tidak salah lihat. Memang naik. Xiao Chen semangat. Sekali jalan, hajar. Keberanian orang Jepang ini. Bodoh. Saya investor kedua terbaik, bagaimana bisa dikalahkan oleh anak kecil? Penampilannya, cara dia beroperasi. Seperti Li Qiushan, tidak mungkin. Li Qiushan jelas sudah mati, dia dari mana? Kameda Kekun, jangan terlalu emosional, anak kecil ini. Biarkan saya yang menghadapinya. Tunggu. Ada pepatah di Dacia, yang bijak adalah yang tahu waktu. Bocah kecil, yakin kamu mau menghadapi Kato Group dari Dayaoku? Benar, kenapa? Jangan salahkan tidak memperingat. Investor negara kita tidak boleh dihina. Kalau begitu, Kato, saya beritahu juga, investor negara saya juga tidak boleh dihina. Baiklah anak kecil, kalau kau keras kepala, jangan salahkan aku. Bawa ke sini. Uang ini akan diinvestasikan ke pasar saham untuk menyerang teknologi Daxia Hua. HMPH, Kato Yuko. Apakah kau gila? Mengeluarkan banyak ini. Apakah kau membawa semua hak milik komersial negaramu? Orang Jepang akan berjuang mengejar teknologi Hua, mereka tidak akan berhenti. Anak kecil. Saya tahu kamu hebat dalam mengendalikan saham, tapi investasi saham tidak hanya mengandalkan kemampuan, juga butuh modal. Uang kalian mungkin bahkan tidak cukup untuk ini. Menyerahlah bocah, dengan fondasi negara kami. Mana berani kau melawannya sendirian? Jika kamu berinvestasi uang itu ke pasar saham, saya sendiri memang takkan mampu melawannya. Bahkan Xiao Chen tidak bisa. Teknologi Tiongkok benar-benar tamat. Teknologi Tiongkok adalah saham inti negara. Jika harga saham anjlok, ekonomi akan terpukul dan perkembangan akan terhenti. Hahaha, kekayaan Tiongkok selama ratusan tahun akan jadi milik Jepang kami. Jujur saja, kami tidak pernah berniat mengikuti pertandingan saham dengan kalian. Tujuan kami hanya menjarah kekayaan kalian. Kalian semua rakyat jelata Tiongkok. Kerja keras seumur hidup. Kekayaan semuanya milik negara kami, Jepang. Kato, kalian belum menang, kenapa senang sekali? Kemenangan negara besar Jepang hanya masalah waktu. Jangan lupa barusan kamu sudah menyerah. Siapa bilang aku menyerah? Aku dengan kekuatanku, tapi di belakangku ada negara besar Sia. Semua bos besar dunia. Dana jika digabungkan lebih besar dari milik Jepang. APA? Semua, sekarang saatnya negara besar Sia kita di ujung tanduk. Ini bukan hanya permainan saham, tapi juga pertaruhan nasib bangsa. Apakah kalian hanya akan melihat orang Jepang ini di tanah negara besar Sia kita?
Memperoleh keuntungan, mencuri kekayaan? Tidak bisa. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Keselamatan negara menjadi tanggung jawab setiap orang. Selama kalian menginvestasikan semua tabungan dalam teknologi Huaguo, kita bisa mengalahkan orang Jepang ini. 5 miliar beli teknologi Huaguo. 2 miliar, semuanya. 10 miliar, saya tidak peduli, saya juga akan menghancurkan orang Jepang ini. Itu tidak mungkin. Orang Daxia selalu egois. Bagaimana mungkin begitu bersatu dan bahkan rela mengorbankan kekayaan mereka? Untuk melawan negara Jepang saya? Kato Yuko, simpan saja prasangkamu itu. Kapanpun, kita orang Dacia selalu lebih bersatu dan patriotik daripada kalian para penakluk. Anak kecil. Jangan terlalu cepat puas. Negara besar kita semakin makmur dengan kekayaan melimpah. Daxia kalian akan kalah cepat atau lambat. Kato, bangunlah, berhenti menghibur diri. Daxia luas, makmur, dan kuat. Tidak ada negara dapat menandinginya, apalagi negara kecil kalian. Kalian hanya akan menghadapi kegagalan. Harga saham teknologi d'ici naik 20%. Naik. Teknologi Huaguo melonjak. Bagaimana mungkin? Sudah direncanakan bertahun-tahun sebagai Kato Corporation. Bagaimana bisa hasilnya seperti ini? Saya tidak percaya. Kato, Sudah lama aku memberitahumu. siapa yang menentang Daxia akan dihukum meski jauh. Li Kyushin, kamu Li Kyushin? Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa jadi anak kecil? Harusnya sudah terpikirkan. Selain dia, siapa lagi yang bisa mengalahkan Kamedakun peringkat kedua dunia? Kato, siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kita Dacia menang dalam pertempuran ini. Kekayaan 100 tahun negerimu sekarang milik Daxia. Li Kyushan, kali ini aku ceroboh makanya kalah darimu. Tapi jangan senang dulu. Cepat atau lambat, negara kita akan bangkit kembali. Kita mundur. Pergi? Kamu pikir masih bisa pergi? Nona Kato Yuko, hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa Anda diduga menyewa pembunuh untuk membunuh dewa saham Li Kyushan. Ayo ikut kami. Nona Kato Yuko, penyelidikan polisi menemukan Anda menyewa pembunuh untuk membunuh dewa saham Li Kyushan. Ayo ikut kami. Jangan kira aku tidak mengerti hukum negara. Bilang aku menyewa pembunuh. Ada bukti? Tanpa bukti, tidak bisa membawaku pergi. Kato Yuko, kamu ingin bukti? Hari ini aku buat kamu mengerti. Zhou Yannian. Pikir kalau diam, aku nggak bisa cari tahu. Lebih baik kamu jujur dan ngaku. Bocah nakal, kamu ingin tahu kebenaran? Hari ini aku bilang. Dengar baik-baik, semuanya ini milik Kato. Nona Kato yang suruh kami lakukan ini. Idiot. Ayah dan anak Yo benar-benar nggak bisa sukses, cuma bikin rusak. Nggak nyangka. Namaku yang mulia. Hancur di tangan dua orang bodoh itu. Xiao Chen, kamu benar-benar luar biasa, sendirian menyelamatkan seluruh Dacia. Lao Shen, semuanya sudah selesai. Aku akan ajak kamu tendang Ma Xiaoyun dan pukul Wang Jianlin, jadi orang terkaya baru di Dacia. Pak. Lao Shen, sekarang semuanya sudah selesai. Aku akan ajak kamu tendang Ma Xiaoyun dan pukul Wang Jianlin, jadi orang terkaya baru di Dacia. Baik. Pak Li, Anda baik-baik saja? Ini di mana? Kenapa saya ada di sini? Anda mengalami kecelakaan mobil, pingsan selama 2 hari 2 malam. Seharusnya tidak, kan? Pingsan? Benar, tapi dengan perawatan di rumah sakit kami. Kondisi Sekarang semua indikator hampir pulih, bisa keluar rumah sakit sebentar lagi. Aku sudah meninggal, dan aku terjebak dalam tubuh anak kecil. Pak Li. Di dunia ini mana ada yang namanya berpindah tempat, kamu pasti mimpi. Apakah hanya mimpi saja? Tapi mimpi ini nyata sekali. Ini adalah Xiao Chen. Ayah di kuil Hanshan meminta jimat perlindungan untukmu, nanti saat kamu dewasa. Ayah tidak ada di sampingmu. Biar dia menggantikan ayah untuk menemanimu, oke? ini bukan mimpi.
Semuanya benar-benar nyata. Pak, baru saja mengalami Saya harus cepat kembali untuk mencari tahu kebenaran. Tidak boleh aktivitas berat. Pinjamkan ponselmu. Oke. Terima kasih. Halo, Yan, segera kirim mobil jemput aku. Aku harus ke kota Jiang, ke rumah sakit rakyat. Apa terjadi dengan anakmu bukan salahku. Mau apa? Kalau berani menyentuh rambut anakku, aku bunuh kamu. Pukul aku, harus membunuhku. Kalau tidak, lihat apa yang kulakukan pada anakmu. 2 orang. Kalian begini. Berlebihan, kan? Kamu siapa? Berani camper urusan saya. Dua saham Li Choshan.